menghadiri pembacaan SK pengukuhan pelaksana harian Ketua Umum APLI Bapak Abdul Aziz dan Ketua Konhapnas Bapak Aprilia Suparyanto MSSH. Berikutnya sambutan pelaksana harian Ketua Umum DPP APLI. Dilantik dulu. Ya, sebelumnya mohon maaf, Pengukuhan oleh Ketua Umum. pengukuhan oleh Ketua Umum pada Bapak Dr. Ali langsung silakan. Mohon semua berdiri. Bajunya mana-mana. Saudara Aprilia Suparyanto MSSH dan Saudara Abdul Aziz SH, sebelum saya ambil sumpah dan janji serta saya kukuhkan, apakah saudara bersedia mengemban amanah ini? Saudara lagi bersedia. Ucapkan apa yang saya sampaikan. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, demi Allah saya bersumpah berjanji. demi Allah saya bersumpah berjanji. Satu, bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, akan selalu menjaga dan menjunjung tinggi akan selalu menjaga dan menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nama baik organisasi harkat dan martabat nama baik organisasi dengan selalu tunduk dan patuh dengan selalu tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga, dan ketentuan peraturan organisasi APRI lainnya. dan ketentuan peraturan organisasi APRI lainnya. Dua, bahwa saya senantiasa taat dan mempertahankan senantiasa taat dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, segala undang-undang segala undang-undang dan segala peraturan lain yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya Bahwa akan berusaha sekuat tenaga akan berusaha sekuat tenaga memastikan kesempatan usaha dan memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan keadilan sosial, pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Empat, Bahwa apa yang saya kerjakan apa yang saya kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan APLI visi dan misi tujuan APLI dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, bahwa saya akan memegang teguh rahasia organisasi dan mentaati disiplin organisasi. Semoga Tuhan menghendaki dan meridhoinya. Semoga Tuhan menghendaki dan meridhoinya. Amin. Amin. Saudara Aprilia Suparyanto MSSH, Siap. pada hari ini Kamis 20 Agustus 2020, 1 Muharram 1442 Hijriah, di kantor Kadin Indonesia, Hos Cokro Aminoto, Jakarta, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa mengharap anugerah, kehendak dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara Aprilia Suparyanto MSSH, saya kukuhkan sebagai Ketua Dewan Penasihat Nasional DPP APLI periode 2017-2022. Dan Saudara Abdul Aziz SH, saya kukuhkan sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum DPP APLI periode 2017-2022. Insya Allah kejaisan Tuhan selalu menyertai kita
untuk memajukan ekonomi PKN, memajukan usaha pedagang kaki lima untuk keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, nusa, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan muat. Perutnya yang kamu muatin. Kenapa perutnya jadi gede? Bajunya karena double. Iya sih. Satu, dua. Oke. Monggo Pak Haji. Karena dia nyari jadi jadi Pak Abdul tadi kebanyakan sate Senayan, Pak. Ngomong salah diet kayaknya. Diet, suruh diet. Saya harus 5 kilo lagi turun. Kalau betul tanpa diet guru sendiri. Satu, dua. Salamannya begini sekarang. Oke. Monggo foto bareng dulu. Ya, Hidup Akli. Hidup Akli. Hidup Kadin Akli. Hidup Kadin Akli. Kadin Indonesia memberikan donasi kepada Akli pengurus Akli Pusat untuk disampaikan kepada kaki lima dan pengurus sebanyak 500 piece masker, dan ini masker medis, bukan masker yang biasa. Mohon diterima. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dika Ibu. Insya Allah nanti kadin-kadin daerah ngasih ke PKL di daerah masing-masing. Amin. Tentunya sambutan perdana dari pelaksana harian Ketua Umum DPP Akli, Bapak Abdul Aziz Hasan. Pada Bapak Abdul Aziz, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassabillah. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka pengukuhan pelaksanaan dari Ketua Umum dan Ketua Wanhatnas DPP Akli, juga penandatanganan kerjasama Akli dan Kadin Indonesia. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah, Ketua Kadin Pak Yedi Ganipo, yang sama-sama kita hormati. Terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan. Juga sekaligus tadi ada Sudah terima. Simbolis. simbolis Masker. untuk PKL dan jajaran pengurus. Ketua Umum DPP Akli Dr. Ali Maksum Gilbert yang kami hormati juga, Ketua Wanhatnas DPP Akli Kang Aprilia Walianto SH, dan seluruh pengurus DPP Akli yang hadir, juga pengurus daerah yang saya cintai dan saya banggakan. Mulai dari apa ini?
Jadi ucapan terima kasih ya atas semua kehadiran teman-teman dari daerah. Juga pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa langkah-langkah yang perlu diambil menggenapi kepengurusan ya Ketua Umum sampai 2022 kalau ini tidak dipercepat, saya kira memang langkah awal untuk mewujudkan revolusi pilar 5 pilar ya. 5 pilar revolusi itu adalah pertama adalah konsolidasi organisasi. Itu tidak bisa ditawar-tawar dan membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan, saya kira. Untuk itu maka kerjasama ya DPP dan daerah menjadi kunci kesuksesan dari konsolidasi ini. Tadi disampaikan sama juga Ketua Kadin bagaimana kita hari ini bersinergi dengan Kadin. Insya Allah ini akan kita teruskan ke daerah dan menjadi sebuah gerakan yang besar. Karena Kadin ini kan internasional, tidak hanya nasional ya, kayak dia. Hingga apapun misalnya ada kaki 5 ini yang punya produksi misalnya produk-produk yang bisa kita kemas untuk diekspor misalnya juga, kenapa tidak ya kan, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah dengan satu harap ini ya, pelantikan ini adalah langkah yang bersejarah. Saya kira kalau ini jalan ya kan, maka apa yang kita cita-citakan, tanda-tanda ya kan kesejahteraan itu insya Allah bisa kita lihat. Karena seluruh instrumen negara, instrumen pemerintah, instrumen rakyat juga akan semua kita konsolidasikan untuk membangun kaki 5 ya kan, dan kejayaan dan kesejahteraan pedagang kaki 5. Insya Allah kalau pedagang kaki 5 yang 25 juta itu sejahtera, ini Indonesia akan apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Maju itu akan terwujud. Demikian sambutan saya selaku Ketua Harian. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutannya. Berikutnya sambutan dari Ketua Wanhapnas DPP APLI, Bapak Aprilia Suparyanto, SMSH. Pada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa bersyukur kita dengan mengucap Alhamdulillah dan selalu berharap mendapatkan syafaat kita dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan tentunya atas semua salah, khilaf dan dosa kita tak henti-hentinya beristighfar setiap saat. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ketua Kemandakan Industri Indonesia Bang Edi Benevo, yang kita cintai, kita banggakan Ketua Umum APLI yang sekaligus juga Presiden Pemerintah Nusantara, PLH Ketua Umum APLI yang baru saja dikukuhkan,
yang girohnya luar biasa karena tadi pagi meskipun gagal makan sate Senayan gara-gara berantem soal protokoler nggak jadi Bang Edi, untung ya. Jadi aku bilang Palembangnya keluar tuh apa. Baik, dan para sahabat-sahabat, Wakil Ketua yang kita hormati, Mas Denny, seluruh pengurus DPP APLI, ketua-ketua cabang, kabupaten, kota seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir, dan Direktur LBH APLI, Pak Samit, yang karena mimpi khusus minta dilantik sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, ini satu kesempatan yang luar biasa disebutkan oleh PH tadi, satu Muharram ini mudah-mudahan yang menjadi momentum ya. Kalau kemarin saya sempat terlaksana sama Ketua Umum Mas Pres, itu satu suara terang Jawa macam-macam, jadi ingat saya sama boleh mantul kata beliau, ini justru momentum kita. Setelah juga gitu ya. Bapak Ibu sekalian, memperbincangkan APLI ini, jadi kita mau memotret sebuah potensi besar masyarakat Indonesia sesungguhnya. Tetapi APLI ini selama ini selalu dipandang sebelah mata. Ini kekeliruan, ya, kekeliruan yang luar biasa itu. Ya. 25 juta pedagang kaki lima ini nggak main-main, bisa merubah apapun di Republik ini. Ya. Apalagi sekarang APLI sudah punya orang tua Kadin. Jangan dikira bahwa APLI ini adalah karena diidentikan pedagang mikro bisanya hanya begini. APLI sesungguhnya bisa memberikan sesuatu ya kepada bangsa ini, kepada masyarakat sekitarnya. Nah, itulah sebabnya dari kemarin saya sudah diskusi kecil dengan Pak Ketua Umum, dengan Pak PLH, apa kira-kira ke depan yang bisa kita lakukan. Tentu pemahaman konsolidasi yang direncanakan oleh PLH ini harus dimaknai bahwa nantinya ya kita harus bisa mempetakan secara lebih strategis, lebih taktis di daerah-daerah ini, karena tentu karakternya di daerah-daerah berbeda-beda ya. Dengan kita bisa mempetakan, kalau bahasanya Pak Ketua Umum, kita harus punya pola katanya ya untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Saya yakin bahwa PKL ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Apalagi Kadin sekarang saya katakan kembali kepada kitofnya ya, karena undang-undang pernah saya baca, Bang, memang salah satu tugas utama Kadin itu adalah memberikan pembinaan kepada PKL ya, sebenarnya kan gitu. Jadi dalam perjalanan salah kaprah tempat kongko para konglomerat ya ini tentu satu momen juga yang kita nanti bisa lebih bersinergi ya. Kita bisa banyak berharap dari Kadin untuk diberikan pendampingan, pembinaan dan seterusnya. Dan kemudian saya kembali kepada kekuatan pedagang kaki lima ya. Ini bisa menjadi kekuatan luar biasa, bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga bisa menjadi kekuatan politik, Pak. Desember ada pilkada serentak. PLH Ketua Umum siap-siap aja, ini banyak rayuan gombal nanti, ya kan? Sampai ini misalnya di Jogja ini ada pilkada serentak di 4 kabupaten, ya. Wah, nah, tentu ini hak-hak politik pedagang kaki lima ini juga bisa dimainkan dalam pengertian positif, bahwa sekali lagi pedagang kaki lima tidak pada tempatnya kalau dipandang sebelah mata, ya. Saya kebetulan cukup lama bersama-sama dengan pasar-pasar tradisional, Bang Edi, ya. Saya cukup lama, jadi saya agak mengerti betul bagaimana rupanya mereka, pola pikirnya saudara-saudara kita di level itu gitu. Sehingga saya yakini bahwa ini kekuatan yang besar sekali. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa mengelola ini dengan
dengan baik. Dan saya yakin PLH Ketua Umum ya akan secepat-cepatnya melakukan satu gerakan yang taktis strategis ya, langkah konsolidatif tadi itu kita berharap bahwa itu nanti akan bisa lebih kita terjemahkan secara lebih bijak. Saya kira itu mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada 1 Muharram 1442 ini kita senantiasa diridhoi Allah, Amin. diberkahi Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadin Apkli akan bersinergi untuk PKL yang lebih maju, lebih sejahtera. Assalamualaikum. Duluan ya, silakan melanjutkan rapat. Pak Ketua Umum, Pak Ketua Harian, dan semuanya di Kabupaten Kota ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Arahan dari Ketua Umum DPP Apkli, Bapak Dr. Ali Mansur Atmo MDiome, pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Sancaya Rahayu. Yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia, Bang Edi Ganevo, yang saya banggakan senior saya, Bang Aprilia Suparyanto MSSH, Ketua Dewan Penasihat Nasional Apkli 2017-2022, Saudara Abdul Aziz, Pelaksana Harian Ketua Umum DPP Apkli, dan yang saya banggakan walaupun umurnya 69 tahun, Bang Aprilia, tokoh Jawa Barat, Ketua DPP Apkli Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Sudirmansyah. Silakan menit. Saya kira 40 tahun tadi. 69, tapi semangatnya 25. Meleset setahun nama saya. Yang saya hormati Saya kira 39. Wakil Ketua Umum Saudara Denny Adam Hakim, Wakil Sekjen Pak Imam, ada Direktur LBH Saudara Hamid Samsudin, ada kawan-kawan dari Subang, Pak Oce dan kawan-kawan, silakan berdiri. Ada Pak Ayib, umur berapa Pak Ayib? Ini 72 tahun, Ketua Apkli Nasional. Jadi kalau Ketua Umum 51, kemudian nggak turun gunung, kita malu. Ya. Ada juga dari Tangerang, silakan berdiri Mas. Dan yang paling jauh hari ini dari Kota Palangkaraya. Ya, dulu saya hadir melantik DPW Apkli Kalteng bersama Wakil Gubernur dan Wali Kota Palangkaraya dan saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita selalu bersyukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehendak dan ridhonya kita hari ini diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim. Saya hakul yakin, sudah saya sampaikan ke Bang Aprilia ini orang Ponorogo, Bu Indah. Kejawennya masih kuat, protes sama Ketua Umum. Sambil suruh itu nggak boleh ngapa-ngapain. Saya bilang hari ini adalah titik awal sebuah siklus perubahan di negeri. Siklus perubahan yang terlandasi oleh sebuah kebangkitan rakyat di seluruh tanah air. Kebangkitan untuk apa? Kebangkitan untuk merengkuh sebuah keadilan dan kesejahteraan. Pak Ayib, 72 tahun, kita ini bangsa yang jago tanah Pak Ayib, bukan bangsa bebek atau burung. Kita mampu karena seluruh prasyarat dan syarat untuk menggapai negeri adil, makmur dan adidaya ada di negeri ini. Negeri yang kaya raya, strategis, bangsanya terkuat dan terbesar. Tidak ada di dunia ini sebuah bangsa yang lahir lebih dari 700 suku bangsa, hanya bangsa kita. Oleh karena itu tanggung jawab Apkli adalah selalu memberikan optimisme. Kita tidak boleh
sedikit pun pesimis apapun resiko dan yang terjadi. Yang kedua, selaku Ketua Umum saya sampaikan selamat mengemban amanah kepada senior saya Bang Aprilia Suparyanto MSS ya sebagai Ketua One Hatnas DPP APLI. Saya beri kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun kelengkapan struktur organisasi sesuai dengan ADART. Kemudian yang kedua, saya minta segenap dan seluruh potensi jaringan dan kekuatan Bang Aprilia Suparyanto dihibahkan untuk mendorong usaha ekonomi PKL di seluruh tanah air. 25 juta di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat, usaha ekonomi yang maju berkembang, hidupnya sejahtera berkeadilan. Ini pengacara senior Pak Ayib, Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia, dan saya minta seluruh advokat di tanah air nanti bersama Direktur LBH memberikan sebuah perlindungan, advokasi, litigasi, dan pembelaan atas hak PKL untuk berusaha berekonomi dan mendapatkan penghidupan pekerjaan yang layak yang dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kepada Saudara Abdul Aziz SH sebagai pelaksana harian Ketua Umum DPP APLI, ini sebuah kebijakan diskretif Ketua Umum. Revolusi kaki lima Indonesia sudah saya nyatakan tinggal landas pada tanggal 22 Desember 2017 di Gunung Lawu, Tawangmangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang ada 5 pilar revolusi kaki lima Indonesia dan harus segera kita bumikan secepat-cepatnya, khususnya di tengah pandemi krisis kesehatan yang kita tidak tahu kapan berakhir. Di tengah ancaman resesi ekonomi, dan hari ini lebih dari 100 juta rakyat kita menjadi miskin baru. Kemiskinan yang meluas dengan lonjakan yang drastis ini, kalau kita tidak turun gunung, maka kelaparan massal ada di depan kita, dan ongkosnya terlalu mahal bagi NKRI dan Merah Putih kalau terjadi gejolak dan konflik sosial yang sulit atau tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pengangkatan pelaksana harian Ketua Umum adalah memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban untuk menjalankan tugas keseharian dan operasional Ketua Umum dalam rangka mempercepat membumikan 5 pilar revolusi kaki lima Indonesia. 5 pilar ini Bang Aprilia Suparyanto sudah saya tulis dalam buku Revolusi Kaki Lima Indonesia yang dibedah pada tanggal 30 Mei 2017 di kampus Universitas Negeri Surabaya. 5 pilar ini satu kesatuan utuh dan menyeluruh. Tatkala 5-5-nya bisa kita wujudkan di lapangan, dan hari ini kita punya partner baru Kadin Indonesia, insya Allah 25 juta PKL beserta keluarganya, rakyat bangsa dan negeri ini akan menemui sebuah keadilan dan kesejahteraan. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada kata lain hari ini. Move on. Saya ini dokter ahli kekebalan tubuh, alumni Fakultas Kedokteran Unibro dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sejak awal saya sampaikan, wabah COVID-19 ini akan berjalan panjang. Andai kata saya menjadi pemegang policy di negeri ini, saya akan melakukan langkah yang paling ekstrim sesuai dengan keyakinan saya. Karena pandemi itu, Bang Aprilia, Pak Aziz, dan Pak Denny, dan Bapak sekalian, baru selesai tatkala penduduk sebuah bangsa 70% sudah memiliki kekebalan terhadap virus corona. Saya ini tidak ngibul, tapi ada referensinya. Direktur Iqman Institute, Profesor Dr. Amin Subandrio menyampaikan, kalaupun ada vaksin dan Indonesia mendapatkan jatah 20% dari total vaksin sedunia, kita
baru selesai melakukan vaksinasi 175 juta penduduk atau 70% dari 267 penduduk Indonesia 7 tahun. Artinya mulai hari ini sampai 7 tahun ya kita bersama-sama corona. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kenapa kita harus move on? Sepanjang kita tidak memiliki resiko, bukan balita, bukan lansia, tidak memiliki kencing manis, ginjal, jantung, darah tinggi, dan penyakit alergi, kita akan mendapatkan kekebalan secara alami. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita kelaparan. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada Saudara Abdul Aziz untuk segera melakukan konsolidasi, baik secara infrastruktur kelembagaan organisasi maupun dalam rangka percepatan realisasi 5 pilar revolusi dan kelima Indonesia. Saya sudah bicara panjang sama Ketua Kadin Indonesia. Dalam waktu dekat kita akan turun gunung bersama-sama, baik itu terkait dengan secara material maupun non material, pembiayaan, sarana prasarana, kemudian advokasi, litigasi, dan pembelaan hak dan kelima di tanah air. Saya pesan kepada Saudara Abdul Aziz, seperti dikatakan oleh Bang Aprilia Suparyanto, godaan diakhiri sangat besar sekali. Saya ini baru jadi ketua umum 2 tahun, Bang. Ada pemberontakan dari senior saya sendiri, tapi saya tidak akan bergeser sejengkal pun. Siapapun saya lawan, tatkala itu demi rakyat, bangsa dan negara. Godaannya besar, Pak Aziz, seperti dikatakan Pak Aprilia Suparyanto. Hari ini ada pilkada serentak. Silakan aspirasi politik kebangsaan terhadap kelima disalurkan, tapi sesuai dengan koridor ART Asosiasi Budak Kaki Lima Indonesia. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ini ada dari Jawa Barat, ada dari Banten, Serang dan Tangerang, ada dari DKI, ada Pak Dami, Ketua Jakarta Pusat. Saya berharap yang pertama, APRI harus di garda depan dalam rangka untuk yang pertama menyelamatkan jiwa rakyat. Kita tidak boleh putus asa menghadapi pandemi COVID-19. Kita selalu kampanye untuk seluruh PKL dan rakyat kita mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, saya minta laporan setiap hari tatkala ada hal-hal yang menyangkut tidak terpenuhinya kebutuhan pangan pedagang kaki lima dan rakyat di Republik ini. Kami bersama Abdul Aziz, Pak Denny, Bang Aprilia Suparyanto akan berusaha sekuat tenaga. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita krisis pangan dan ada kelaparan massal. Kemudian yang ketiga, saya minta segera turun gunung, melakukan pendampingan. Pendampingan itu sangat penting. 23 Januari 2017 saya sampaikan live di TVRI Nasional. PKL dan pelaku ekonomi rakyat ini kalau tidak kita dampingi dari hulu hingga hilir akan terkat oleh kekuatan multinasional kapitalis yang super baik. Hari ini Bang Aprilia, saya aku yakin yang kita anggap naga atau gajah itu akan kita jadikan semut di Republik ini. Oleh karena itu, APRI harus menciptakan gula-gula bagi semut-semut yang ada. Kita rangkul semua kekuatan pemerintah dan pemerintah dalam maupun luar negeri. Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Kita juga tidak boleh menyalahkan yang lain. Kita tidak perlu menyalahkan bangsa asing. Juga tidak perlu iri hati, dengki dan dendam dengan bangsa asing. Yang paling penting hari ini kita introspeksi diri. Introspeksi diri membangun sebuah optimisme untuk kebangkitan negeri ini.
sering saya sampaikan ke Pak Ridwan Sudirman saya. Kita mengkritik kalau bahasa Jawanya Pak April Nuran Jawa, Ponorogo. Semuanya sudah dublek Pak Aziz. Jadi dublek itu Pak Aziz ini kan orang Palembang dan ngerti Jawa. Dublek itu walaupun kita maki-maki, kita marahin, itu nggak dengar. Iya. Dublek. Dan kalau kita kelewat batas, kita terjerat undang-undang ITE. Bukan kita nggak berani. Saya ini sejak 2011 yang paling terdepan. Bahkan Pak Ridwan ini dulu takut masuk asosiasi, takut kejerat undang-undang ITE dan makar. Yang kedua, kita juga perlu melakukan demo-demo. Itu sudah nggak penting lagi. Karena hari ini untuk mencari tempat ruang satu petak pun yang steril itu sama dengan mencari secercah cahaya di tengah kegelapan. Jadi semuanya nggak steril dan kita pasti jadi korban. Oleh karena itu, yang paling penting adalah silakan kawan-kawan melakukan langkah super cepat, tepat sasaran. Anda mau berselancar menghadapi dahsyatnya gelombang lautan, Anda mau melakukan sebuah bahasa Jawa itu ngedel, ngepot dan sebagainya, silakan. Tapi tidak boleh melanggar White Cross. White Cross kita adalah ADART dan Peraturan Organisasi Tenaga Kerja Indonesia dan hasil Munas ke-5 April 15-17 April di GKI Cita Depok tahun 2017 Jawa. Saya kira itu Pak Aziz dan Bang Aprilia Suparyanto, dan saya tegaskan di sini kenapa harus ada pelaksana harian ketua umum. Dan sebutannya memang pelaksana harian ketua umum. Karena kalau proses pendelegasian kewenangan secara ADART itu saya menyatakan nonaktif. Jadi ini kebijakan diskretif ketua umum yang sesuai dengan ADART dan POP. Selama ini Ketua Dewan Penasihat Nasional saya rekrut pejabat dan mantan pejabat, ternyata nggak efektif. Dulu dipegang Mas Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR. Sebelum ini dipegang Pak Tanri Ahmed. Sekarang saya ketemu dengan senior ya, dan saya sudah track latar belakang dan perjalanannya. Intinya saya hakul yakin Bang Aprilia Suparyanto akan memberikan warna tersendiri, memberikan energi dan dorong yang dahsyat untuk pendampingan usaha dan ekonomi dengan kelima. Saudara Aziz ini dulu ketua APLI Provinsi Sumatera Selatan. Dia sudah makan garam, membangun konglomerasi, membangun mafia. Selama 10 tahun di Senator sebagai Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia. Jadi kalau soal mafia dia lebih jago dibanding ketua umum. Rumusan Pitagorasnya seperti apa lebih jago. Dan saya akan yakin dengan tangan dingin beliau yang pengalaman 10 tahun di Gedung Senayan itu mampu menjalankan tugas keseharian dan operasional ketua. Jadi nanti Pak Ridwan kalau soal penyaluran apa macam-macam, teleponnya ke Pak. Bukan telepon lagi ke Dr. Ali sebagai ketua umum. Namun untuk hal-hal yang mendasar dan legal standing masih ada di tanggung jawab itu. Intinya silakan Anda melakukan apapun juga demi rakyat. Saya bukan sekali ini Bang Aprilia, tanggal 30 Mei 2017 di kampus Universitas Surabaya saya sampaikan di rumah mereka. Hari ini saya tidak penting sumbernya dari mana dan dari siapa. Neraka surga tidak penting bagi saya. Yang penting rakyat sejahtera secara berdaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bang Aprilia dan Pak Aziz untuk mengemban amanah di APLI, dan terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah jauh-jauh dari Bandung ya. Pak
Mohon salam ke Bu Marsiana, Ketua API Kalteng, dan Edi Sustian API Kota Palangkaraya, Pak Ayib, ya, walaupun Bapak Kapolri tidak sakit, tapi Bapak kelompok resiko tinggi. Ini 72 tahun kalau resiko tinggi. Lansia harus jaga kesehatan, gizi harus cukup, Pak. Pikiran harus tenang. Kalau pikiran kita tenang itu penyakit takut sendiri. Happy terus kelihatan. Happy terus, gitu ya. Dan insya Allah saya segera ke Serang untuk memenuhi undangan wali kota Serang, Pak. Juga dari Tangerang. Dan yang lain, Pak Dami, Jakarta Pusat. Jadi kalau ada Anies Baswedan gusur, lapor ketua umum ya. Ada sinyal dari Jogja. Gitu, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya minta kawan-kawan sudah mulai komunikasi dengan Kadin Indonesia, pimpinan Edi Ganevo di kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.